Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Angku-angku bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari kembali kita segarkan rohani kita dengan mengembalikan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita bisa melangsungkan kehidupan ini. Mudah-mudahan kehidupan yang kita jalani menjadi kehidupan yang diridhai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suri teladan terbaik bagi kita di seluruh aspek kehidupan. Dengan kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya, maka kita akan selamat hidup di dunia yang sementara ini dan selamat pula nanti pada kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Angku-angku bapak ibu kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian tafsir kita kepada ayat yang ke-37 dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa Adam. Kemudian Adam menerima titah mir rabbihi dari Tuhannya, kalimatin beberapa kalimat, fataba alaih, lalu dia pun menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Sebagaimana pada kajian tafsir ayat sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Adam dan Hawa tergelincir oleh godaan, rayuan daripada syaitan, sehingga mereka melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah Allah tetapkan, yaitu jangan mendekati pohon khuldi. Rupanya rayu dirayu, Adam dan Hawa terpengaruh, talonsongnya untuk melakukan pantangan itu tadi, larangan tadi. Maka pada ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Adam dan Hawa merasakan penyesalan yang sangat dalam atas kejadian
yang baru terjadi. Keduanya tak sadar telah terperdaya ya oleh setan. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menerima ya taubatnya. Ya, menerima taubat dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Apa doa yang dibaca oleh Nabi Adam? Doanya itu adalah ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kedua-duanya memohon kepada Allah, wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka doa itu ya adalah doa yang diajarkan ya kepada kita sadonyo, bahwa kalau kita ya kalau berbuat salah keliru acok-acok baca doa ko. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri dengan melakukan larangan-larangan ya Engkau ya Allah. Ya, dengan mengabaikan perintah-perintah-Mu ya Allah. Ya. Jika Engkau tidak mengampuni kami atas segala kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat, atas kelalaian-kelalaian kami, ya, dan Engkau tidak pula memberikan rahmat kepada kami dengan ampunan-Mu, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Rugi di dunia mendapatkan kehinaan, rugi di akhirat mendapatkan siksa. Sesudah Adam berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kata-kata itu, doa-doa itu, Allah pun menerima taubat dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Nyo limpahkan rahmatnya kepada Adam. Kenapa? Karena Allah menjadi sifat yang melekat pada zat dan dirinya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ia adalah maha penerima taubat. Nya maha menerima taubat. Rajin-rajin awak. Ya. Sekalipun dosa ya sebanyak air di dalam lautan, lebih luas pulau ya ampunan yang disediakan oleh Allah. Makanya awak tak boleh berputus asa. Maka salah satunya mohonkan ampun kepada diri ya atas segala kesalahan yang telah diperbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja, ya sadar maupun tidak sadar, dosa ketik maupun dosa gadang. Awak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jua Allah Subhanahu wa taala ya adalah maha pengasih. Ya, kalau maha penyayang itu untuk kasadonyo makhluk. Orang elok ndak elok, orang beriman tak beriman, dapat jatah yang sama. Contohnya oksigen, enak, kehidupan. Tetapi kalau pengasihnya Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang
beriman. Hanya pengasihnya Allah, ampunan. Apalagi ganjaran. Ganjaran kau lipik-lipik banyaknya. Ya. Ndak cik kebaikan dibalik cik dah. Tetapi disediakan 10 sampai kelipatan 700 sampai tak terhingga. Tergantung ya bara tingkat keikhlasan awak dan bara puluh kehendak Allah untuk memberikan ganjarannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf dan ampunan serta rahmatnya kepada orang-orang yang betul-betul bertaubat dari kesalahan. Makanya untuk taubat yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ia harus memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan. Yang pertama, menyesali dan meninggalkan segala kesalahan yang telah dilakukan. Nadam namanya. Ada penyesalan di dalam diri. Sebagaimana Adam dan Hawa itu menyesal. Batu-batu menyesal. Kenapa ini terbujuk oleh rayu setan? Ya Allah lah menjale-jale melarang. Jangan daki pohon itu. Mendaki jangankan memakan buahnya lah. Ya kan? Mendekatinya saja dilarang. Rupanya ya tak bujuk rayu dek setan. Tak makan buah huldi itu. Ya, dengan iming-iming dek setan, ya, kalau dimakan itu maka ini akan salamulamunyo ya disarugo mendapatkan kebahagiaan dan berbagai kenikmatannya. Menyesali tidak cukup hanya sekedar menyesali, awak menyesal tanpa meninggalkan kesalahan yang telah dilakukan. Ya tinggalkan. Ya. Kalau yo batu taubat menyesal awak tinggalkan. Ya. Kalau ndak bisa meninggalkan itu jauh-jauh dari tampe itu. Kapan perlu hijrah. Ya. Sama umpamanya orang yang tinggal di daerah umpamanya kampung maksiat lah, apa prostitusi lah namanya dan lain-lain sebagainya. Kalau inyo merasa bahwa dirinya ndak akan aman dan ndak akan selamat agamanya di situ, yo hijrah jalan keluar. Ya, hijrah pindah tampe. Kapan perlu cari karajo tampe yang lain. Umpamanya ya awak situ security ya di tampe di bar lah namanya atau rupanya di situ tampe orang bazina. Jangan beko awak terpengaruh. Ndak bana terpengaruh awak magih jalan orang untuk bawa zina. Menyesal dan tinggalkan. Yang kedua, menjauhi dan tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan dan perbuatan-perbuatan semacam itu. Menjauh ya dari tampe itu. Ya. Kalau bakawan umpamanya, kalau kamaraso-raso kawan iko yang akan membuat awak terjerumus, ya ambil jarak dengan dia. Ya. Ambil jarak. Ya. Kapan perlu hijrah ataupun mutasi. Dan sampai mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang sama. Cukuplah awak masuk lubang itu, tak jatuh masuk lubang sekali saja. Ya. Sesudah itu awaklah tahu di situ ada lubang, aja lewat je di sinan. Ya. Tapi kalau mada awak ya kasok-sokan awak ndak boleh.
Ya, beko tergelincir beko. Sati-hatinya awak beko tapeleset. Orang tapeleset ko Bapak Ibu kadang ndak ada batu gadang no. Tata ruang di batu kete dikerikil. Ya. Kadang kalau awak remehkan pamunya ambo ndak kawa age doh. Ndak kan terpengaruh age doh iman bo kue. Masuk cubu-cubu bau uji-uji iman. Orang 1001 teriknya nggoda enak. Ya. Om, papa, ya. Ya, banyak rayu-rayu, banyak trik-triknya. Ya. Kadang di air minum masukan macam-macam. Kalaulah minum enak. Ya, ndak sadar oleh orang ndak sadar tuh tentu ndak tapu iman lah doh. Namanya orang yang ndak sadar ya terpengaruh oleh minuman ya oleh bius dan lain-lain sebagainya, maka awak harus betul-betul bisa menjaga diri awak untuk selalu berada dalam keimanan, jangan sampai awak ya merasa diri awak suci ya dan tidak akan ya terpengaruh oleh godaan syaitan. Ya, di saat-saat seperti itu ya awak sombong, awak merasa diri awak suci, di situ awak terpeleset. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ketiga, mengiringi perbuatan dosa itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya dari jalur sanad Abi Dzar, wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jahat dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik itu akan dapat menghapus dosa dari perbuatan jahat. Ya. Caranya bisa melalui sedekah, enak, bisa melalui infak, ya, bisa melalui kebaikan-kebaikan yang lain. Di samping tentu telah didahului dengan bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau itu biasa mengikap diri sebelum diikap oleh Allah. Itu boleh. Mengikap itu kan sama menyiksa diri. Ya, sebelum tapi menyiksa diri itu ya indah dengan kebiasaan-kebiasaan seperti Syiah loh. Kalau di Syiah disakitinya dengan ya melukai tubuhnya sehingga berdarah-darah keluar. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah kita lakukan dengan ya apakah infak, sedekah, berpuasa, enak, dengan iktikaf, ya, dengan memberasihan masjid atau musala, niat-niat kebaikan yang lain. Di situ akuan ya Allah, ambo panah berdosa ya Allah, ambo mohon ampun kepada Engkau ya Allah, mohon tarimo taubat ambo. Asuhan pitih dalam kodape ya itu dilakukan dalam amalan-amalan sirriyah namanya. Amalan-amalan rahasia. Ya, amalan-amalan rahasia yang hanya tahu antara awak dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Ya. Dan panah awakku pesimis. Awakku harus penuh harap. Makanya ada raja wal khauf. Raja itu penuh harap. Ya, harapan awak apa? Amal diterima, dosa diampuni. Khauf artinya takut, camih. Ya. Camih dan amalan yang elok yang salamu kuat karajuan, ya elok.
tapi tidak diterima de Allah. Mungkin di situ masih masuk rasul alun ikhlas samparono hati lah. Ya, mungkin di situ masih ada rianya, masih ada sum'ahnya, masih ada ya niat-niat lain selain niat ya keredaan Allah Subhanahu wa taala. Janjan khawatir awak was-was awak ada rasa cami, ada rasa takui ya dosa-dosa iko alun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasalah awak ya apakah sesudah sholat atau di waktu-waktu yang mustajab awak banyak untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakurang-kurangnya doa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Ya Allah, ampuni dosa ambo, dosa kedua orang tua ambo, sayangi kedua orang tua ambo sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku kecil. Ya. Maka ada satu ya tuntunan, bimbingan ya dari ahli-ahli hikmah, kalau awak melakukan keburukan, ingin taruh ya, bako diingin taruh supaya awak batu-batu mengharapkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau awak melakukan kebaikan, lupakan itu. Ya. Batu lupakan supaya awak batu-batu yang awak harap itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ndak ridho manusia, ndak ridho kawan, tapi betul-betul ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya amalan-amalan wa itu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doanya. Doanya Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, ya. Terimalah sadolah amal kebaikan yang hambamu ini lakukan. Ada yang pendek, ada yang panjang. Yang pendeknya Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terima sadolah amal ibadah, karena engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui ya. Dan ampunilah ya segala dosa-dosa hambamu ini. Yang panjangnya Allahumma taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa min taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Itu yang panjangnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, inilah ya sebuah pelajaran yang sangat berharga ya, yang Allah ya tarbiyah kita, didik kita melalui ya ayat yang ke-37 dari surah Al-Baqarah. Kemudian Adam menerima ya kalimat-kalimat ya, kalimat-kalimat yang dimaksud itu adalah ucapan dan permohonan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu Allah terima taubatnya ya, karena Allah itu punya sifat maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ya Allah, kita bermohon ya sama-sama kiranya Allah ya menerima taubat-taubat kita dengan memberikan ampunan-ampunan dan rahmat ya kasih sayang daripada
Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dosa-dosa kita ya dihapus oleh Allah, yang ada hanya kebaikan. Wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Terima kasih, banyak maaf. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.